Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam sahabat jiwa warahmatullahi semua. wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara Bincang Jiwa. Kali ini dipandu oleh saya, Nersi Jumlatul Akbar. Sahabat jiwa semua yang saat ini menonton kita di platform media sosial Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, baik yang nonton di YouTube, di Facebook, atau di TikTok Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Pada hari ini, pada pekan ini, tema kita sangat menarik, sahabat jiwa semua, membahas tentang menopause yang menunggu wanita di masa tua. Tema yang sangat menarik karena narasumbernya juga menarik sekali. Sudah hadir di samping saya, yaitu Dr. Agustin Mahardika SPKJ. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Eh, kabarnya? Alhamdulillah baik, Dok. Saya tadi mau nanya gimana kabarnya, Dok. Keduluan ya, keduluan. Keduluan ya, Dok ya. Ini kita membahas tentang menopause, Dok. Ya, Eh, lebih khususnya mungkin ke perempuan ya, Dok ya, ke wanita ya. ya. Jadi apa ya, lebih panjangnya nanti kita bahasnya adalah bagaimana sih menopause ini terhadap kesehatan mental. Heeh. Nah, cuman sebelum ke sana, Dok, arahnya menopause sendiri itu apa sih, Dok, untuk diketahui gitu, Dok? Jadi menopause itu adalah proses alami ya Ya. sebenarnya. Di mana kita katakan menopause kalau itu sudah berhenti Mm-mm. siklus menstruasinya sudah stop. Kita Mm-mm. katakan menopause jika sudah 12 bulan berturut-turut sudah tidak menstruasi lagi. Ya. Berarti eh, dikatakan menopause itu sudah harusnya dialami oleh perempuan atau wanita, Dok ya? Ya, usia 45 sampai Mm-mm. 55 tahun Mm-mm. biasanya dalam range itu gitu, Ya, menopause terjadi. ya. Nah, tapi gejala-gejalanya bisa terjadi beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi Mm-mm. walaupun belum benar-benar terjadi menopause-nya, Mm-mm. tapi ada yang dinamakan perimenopause. Jadi Perimenopause, beberapa tahun menjelang menopause ya. menopause dan Mm-mm. itu bisa jadi gejala-gejalanya atau Mm-mm. perubahan-perubahan itu sudah Sudah mulai muncul muncul. ya sebelum benar-benar siklus menstruasinya berhenti. Mm-mm. Mm-mm. Berarti kalau menopause sendiri mensnya terhenti gitu ya, bahasa anunya ya, Dok ya, Ya, bahasa jadi awamnya ya. tidak lagi mengalami menstruasi pada Mm-mm. wanita. Pada wanita ya, Dok ya. Mm-mm. Heeh. Nah, tadi sempat disinggung, Dok, ada gejala-gejala yang muncul gitu. Nah, Ya. biasanya sebelum ke menopause, nah, Mhm. wanita yang tadi yang umur 40 atau 45, Dok ya? Hmm. Itu 45 sampai 55 45 ya. sampai Mm-mm. 55. Itu gejala-gejala apa biasanya yang muncul, Dok, pada wanita atau Oke, perempuan? jadi yang bisa muncul, yang bisa Mhm. terlihat atau dirasakan oleh seorang wanita ya tentunya Mhm. perubahan dulu di siklus menstruasinya. Ya. Biasanya sebelum berhenti total itu ada perubahan dulu di siklusnya ya. Ya. Misalnya jadi tidak teratur, yang biasanya Mhm. sebulan sekali itu teratur sekarang tidak teratur lagi, atau jumlah darahnya bisa lebih sedikit atau lebih banyak gitu ya. Mhm. Itu Mhm. dari siklus menstruasinya sendiri. Kemudian ada juga perubahan-perubahan fisik, perubahan psikis, sampai ke perubahan dari gairah seksualnya. Nah, itu bisa Mhm. terjadi. Mhm. Kalau perubahan fisik itu yang mudah ya yang Ya. terasa eh, berkaitan dengan kulit, rambut gitu ya. Ya udah mulai ada Kemudian, uban gitu, nah Dok ya. itu uban kan Oh, beda ya. semuanya uban. Kalau uban laki-laki dan Oh, oh, perempuan gitu. kirain. Kalau ini Heeh. rambut rontok, Rambut rontok ya. jadi lebih banyak nih rontoknya gitu ya. Mhm. Kemudian kulit jadi kering ya, Kering ya? Bukan keriput, Dok ya? kering. Kering Ya ya? kalau Oh, keriput kan semuanya juga ya semuanya ya, bisa ya heeh, bisa laki-laki pada dan laki-laki perempuan dan ya karena perempuan, memang ya itu pertambahan usia ya. mhm, mhm. Nah ini kulit jadi kering. Kemudian dari jadi dari apa fisiknya jadi mudah capek Mhm. gitu, susah konsentrasi ya. Mhm. Kemudian sendi mungkin ya jadi mudah Ya. sakit, massa tulang juga memang jadi berkurang. Berat Mhm. badan juga ya dirasakan kok makin mudah begitu bertambahnya. Mhm. Oh, bukan tambah turun, Dok ya? Malah tambah naik Enggak, ya? tambah naik karena metabolisme kan memang
kurang, jadi potensi berat badan naik itu lebih besar gitu. Kenapa sih itu bisa terjadi ya? Karena itu tadi ada perubahan hormon ya, estrogen dan progesteron itu tadi yang pada saat kita muda, wanita muda itu produksinya ya cukup ya, itu semua menunjang aktivitas dan tubuh dari seorang wanita. Nah, ketika sudah ada penurunan dari hormon itu, jadi menopause ini kan memang yang terjadi adalah berhentinya siklus menstruasi dan produksi dari hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron. Nah, itu yang mempengaruhi ya perubahan-perubahannya. Nah, tadi itu perubahan fisik. Ada juga misalnya yang dia rasa gerah. Nah, ini yang mungkin juga mengganggu sekali ya. Karena jadi cepat gerah. Jadi ada dinamakan hot flashes gitu ya. Jadi ngerasa tiba-tiba panas gitu. Itu dirasakan setiap hari atau memang? Ya nggak tentu ya. Bisa sering gitu ya, bisa kadang-kadang gitu. Itu dari fisik, kemudian psikis. Nah, psikisnya juga ada perubahan. Mulai dari ya yang paling menonjol mungkin yang sering mengganggu juga adalah perubahan suasana hati ya, perubahan suasana perasaan yang bilang jadi moody gitu ya, jadi mudah naik turun gitu moodnya. Kemudian itu juga membuat mungkin seseorang jadi mudah marah gitu, jadi irritable, jadi tersinggung ya. Kemudian tidur bisa terganggu, jadi tidur bisa seperti susah ya, sulit tidur, jadi insomnia ada muncul. Kemudian ya tadi juga ada ya konsentrasi ya bisa berkurang, jadi sering lupa, jadi mudah lupa ya. Seperti itu ya perubahan-perubahan yang bisa terjadi ya. Selain ya hormon-hormon tadi yang berkurang juga bisa mempengaruhi gairah seksual seorang wanita. Kalau untuk ininya tuh perubahan psikologisnya ada lebih ke cemas itu nggak ada? Karena tadi kan ada darahnya tiba-tiba banyak, tiba-tiba sedikit, ya bisa jadi gitu bisa. Jadi selain perubahan suasana perasaan tadi ya, jadi mudah tersinggung gitu. Jadi bisa jadi juga ada perasaan-perasaan mudah khawatir ya, mengkhawatirkan perubahan yang terjadi di tubuhnya sendiri, mengkhawatirkan mungkin perubahan yang nanti dari pasangan barangkali ya. Ada kekhawatiran akan akibat gitu ya dari menopause ini. Nah, itu juga bisa muncul ya di pikiran, di perasaannya seorang wanita. Dan selain itu juga bisa ada perasaan mungkin jadi kurang percaya diri ya. Selain memang diakibatkan hormon tadi ya, perubahan fisiknya juga barangkali mengganggu gitu, jadi menyebabkan wanita jadi kurang percaya diri. Nah, itu juga bisa kalau semakin berat itu rasanya, itu bisa jadi mengarah juga ke depresi. Iya. Nanti mungkin sedikit akan kita bahas ke sana Dok ya. Cuman bagaimana sih untuk ini Dok mengetahui bahwa ini saya udah masuk gejala menopause nih gitu. Apakah perlu pengobatan atau perlu apa yang harus saya lakukan Dok? Misalnya kalau sudah kira-kira memasuki dan kapan gitu ya, kita tahu. Jadi kalau usia ya tadi kan sudah ada range-nya ya, 45 sampai 55. Jadi kalau sudah mendekati itu ya kita mesti siap ya dengan perubahan-perubahan itu. Karena perubahan itu adalah sesuatu yang alami. Ya. Jadi sesuatu yang alami, natural, tentunya ya tidak perlu diobati ya, dan tidak bisa karena juga memang harus ya dijalani ya Dok karena memang itu harus terjadi. Tapi nah ini ada tapinya, hal-hal yang tidak nyaman ya, perubahan-perubahan fisik dan psikis tadi itu bisa kita, bagaimana caranya kita kelola supaya wanitanya tetap nyaman gitu ya, beraktivitas sehari-hari. Dan jika misalnya memberat, misalnya perubahan suasana perasaannya itu mengarah ke depresi, misalnya sudah mengarah ke gangguan, ya tentunya itu yang mesti dicari terapinya, mesti diobati ya kalau memang sudah mengganggu. Tapi perlu disadari bahwa ini adalah proses natural yang bisa kita lakukan sebenarnya mengurangi gejala-gejala yang mengganggu tadi. Nah, gimana tuh Dok caranya untuk meringankan? Ya, yang pertama terima dulu ya, perlu menerima bahwa ini bukan penyakit begitu. Ini adalah perubahan alami yang
semua wanita akan menghadapi ya. Kecuali bukan wanita ya dok ya. Nah, itu ya. Tapi kalau ngerasa bahwa sadar diri lebih tepatnya dok, kalau memang ini kita akan perlu dilakukan. paham ya, dan perlu menerima dulu. Iya. Tidak denial, tidak menyangkal gitu. Nah, ketika kita sadar, oh ini adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang alami, nah kita akan lebih mudah menerima perubahan-perubahan itu gitu. Tapi bukan berarti kita biarkan saja, tidak. Kita perlu melakukan berbagai hal ya untuk mencegah supaya perubahan itu tidak membuat perasaan tertekan ya, tidak membuat perasaan yang sangat stres gitu, dan bisa dilalui gitu ya dengan baik. Jadi itu tadi, dipahami dulu, diterima dulu, kemudian selanjutnya ya kita lihat perubahan-perubahan itu ada beberapa yang perlu dilakukan, tapi dasarnya dulu adalah pola kehidupan sehari-hari dulu ya, pola hidup sehat dulu. Ya sebenarnya ini juga berlaku untuk semua ya, tapi mungkin perlu kita ya ingatkan lagi apa sih yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengatur pola makan ya. Jadi ya sebisa mungkin hindari gula yang tinggi, minyak yang tinggi gitu. Kemudian pastikan sumber-sumber gizinya terpenuhi ya, vitamin D terutama, kemudian kalsium ya. Karena kita tahu massa tulang kan sudah berkurang tadi ya. Makanya di makanan juga perlu diatur. Cukup buah, sayur, protein ya, kemudian mengurangi yang manis-manis tadi. Kalau misalnya ada yang masih sering minum alkohol, merokok, nah itu kalau bisa di stop ya. Nah, itu dari makanan. Kemudian dari olahraga. Ya, seperti biasa ya, olahraga itu selalu memang kita anjurkan, sangat berhubungan dengan kesehatan mentalnya. Teruslah bergerak. Terus bergerak, olahraga yang rutin setiap harinya, yang ringan-ringan aja. Misalnya jalan kaki 30 menit per hari ya, itu salah satu contohnya. Kalau memang sudah rutin dari muda olahraga itu lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya memang baru mau mulai, ya itu nggak apa-apa, itu juga bagus ya. Jadi mulai sekarang aja. Kemudian, pola istirahat gitu. Jadi sekarang harus istirahat yang cukup, karena istirahat yang cukup juga akan mempengaruhi suasana perasaannya nanti ya. Kemudian selanjutnya adalah kelola stres. Nah, itu yang mungkin juga adalah sesuatu yang perlu diusahakan ya, mengelola stres. Itu yang sangat berhubungan juga dengan kesehatan mental saat menjelang menopause atau pada saat menopause. Nah, kalau yang tadi berarti lebih ke perilaku kita ya dok ya, untuk meringankan itu ya, pola hidup kita sehari-hari. Terus yang paling penting juga tadi bagaimana sih cara kita mengelola stres kita. Mengelola stres ya. Nah, ada nggak sih dok tips-tipsnya untuk bagaimana sih cara kita mengelola stres kita, misalnya ketika ada muncul kayak tadi dok, tiba-tiba pendarahan yang maksudnya darahnya tiba-tiba banyak, tiba-tiba misalnya yang sebulan sekali mens, tiba-tiba 3 bulan belum keluar ya, belum ada tanda-tanda ya, apakah saya hamil apa gimana? Atau sudah ada perubahan suasana perasaan itu ya, kan itu kalau udah terjadi itu mungkin agak sulit dikontrol ya, gimana tuh caranya ya mengelola stres di saat dia harus menghadapi gitu ya gejala-gejalanya itu. Nah, yang pertama perlu, selain tadi menerima ya perlu pelajari tentang gejala-gejala. Jadi kita bisa tahu, oh ini gejala menopause. Termasuk gejala menopause ini ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Kalau memang sangat mengganggu, boleh datang ke profesional ya untuk memeriksakan diri ya, apakah ini benar adalah tanda-tanda menopause. Gitu. Kalau memang masih ragu ya, jadi pengetahuan tentang menopause, gejala-gejalanya apa yang bisa terjadi itu perlu juga, walaupun tidak perlu terlalu khawatir ya. Tuh, kemudian ya bagaimana caranya selain tadi mengatur pola makan, kemudian olahraga, itu juga bisa mengurangi stres, menjaga jumlah tidur yang cukup ya, kualitas tidur yang cukup, itu juga bisa membantu kita membantu menurunkan stres. Selain itu ya bagaimana cara untuk bersantai, ya rileks, tetap aktif itu,
Tapi coba lakukan hal-hal yang memang menyenangkan gitu ya, yang memang bisa dinikmati, yang membuat diri sendiri rileks. Kan masing-masing orang beda ya. Ya, Misalnya melakukan hobi ya, ada yang suka membaca, menonton, seni, membaca, kerajinan ya. ya, menonton ya, tetap terhubung gitu ya dengan teman-teman, itu adalah salah satu bentuk ini ya untuk menurunkan stres ya, bagaimana Ya, ngobrol, ya. ventilasi ya, ngobrol dengan, jadi tetap terhubung lah dengan keluarga, dengan teman-teman, itu terhubung. Dengan pasangan. Dengan pasangan Nah, itu terutama yang ya, paling jadi penting ya. bicarakan ya, Ya. ceritakan gitu ya, apa yang dirasa itu. Jadi tetap terbuka dengan lingkungan di sekitarnya ya, support sosial gitu. Kalau misalnya ada komunitas, ada ya komunitas misalnya dia bisa melakukan sesuatu gitu ya di lingkungan, jadi relawan dan sebagainya, itu juga sangat baik. Ya. Nah, kemudian ya perlu kita sadari ya bahwa ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita, ya. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, tapi ada juga hal-hal yang di luar kontrol kita, seperti menopause ini kan kita tidak bisa Itu secara kontrol alami ya, bagaimana ya untuk membuat dia berhenti, itu kan tidak bisa. Tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan ketika menghadapi itu ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, ini menarik nih dok. Tadi juga ada muncul gejala stres misalnya, terus ada rasa khawatir. Nah, menopause sendiri sebenarnya dok menuju ke kesehatan, ada berpengaruh ke kesehatan mental nggak sih dok? Iya, jadi perubahan tadi, perubahan suasana perasaan, insomnia itu sudah menjadi masalah mental ya. Masalah mental yang memang berpotensi nantinya kegangguan kalau tidak diatasi dengan baik gitu. Kalau misalnya dirasakan tadi ya perubahan-perubahan yang dialami sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya sulit tidurnya itu bukan hanya sekali 2 kali aja seminggu, tapi sudah berhari-hari gitu ya, berminggu-minggu. Atau misalnya suasana perasaannya itu benar-benar turun sekali gitu ya, membuat dia tidak semangat buat beraktivitas, membuat rasa tidak percaya diri, kemudian merasa tidak berharga, dan itu salah satu ya yang bisa terjadi. Kemudian itu membuat mengganggu, membuat distress gitu, dan mengganggu fungsi sehari-hari. Nah, itu bisa jadi itu sudah ada gangguan ya kita katakan. Dan jika itu sudah terjadi, perlu segera ya meminta bantuan profesional. Ya, cari dulu mungkin orang-orang di sekitar, misalnya pasangan ya, yang bisa membantu bersama-sama carikan solusi, dan mungkin bisa menemani misalnya ya ke profesional. Nah, kalau untuk gejala-gejala yang muncul nih dok ya, kepada wanita atau perempuan yang ke menopause gitu, gejala-gejala psikotiknya atau gejala-gejala gangguan jiwa yang berat itu yang seperti apa dok? Kalau sampai ke gangguan jiwa berat sih tidak ada hubungan secara langsung ya. Biasanya memang ke itu gangguan suasana perasaan seperti depresi atau bisa jadi kegangguan cemas gitu ya, itu lebih banyak ke situ. Berarti lebih ke ini ya dok ya, khawatir yang berlebih gitu dok ya. Nah, tadi juga dijelaskan dok, ada masalah di hubungan seksualitasnya gitu. Nah, memang yang sebenarnya terjadi ketika seorang perempuan yang sudah menopause, apakah masih bisa berhubungan dok, atau memang terjadi penurunan yang secara drastis, atau memang kalau udah menopause itu udah nggak bisa berhubungan suami istri lagi, atau gimana Ya dok? sebenarnya bisa atau tidak ya bisa ya, bisa, tetap bisa. Hanya saja memang perubahan-perubahan tadi yang hormon itu ya, hormon estrogen, progesteron yang berkurang, bahkan sudah berhenti nanti produksinya, itu akan mengganggu memang. Mengganggu keinginan ya gairah seksual itu akan berkurang tentunya. Kemudian kondisi vagina juga itu kan akan berubah ya, itu akan mempengaruhi ya pada saat berhubungan suami istri tentunya. Tapi itu ya perlu komunikasi ya, saya rasa dibicarakan dengan pasangan ya. Jadi bukan berarti setelah itu ya udah nggak bisa lagi ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan ya. Yang penting komunikasi dulu. Ya. Nah, nanti mungkin kalau tentang ini bisa dikonsultasikan ke ya profesional yang berkaitan. Ya. Jika perlu penjelasan atau perlu misalnya tips-tips lebih lanjut. Tapi
perubahan. Jadi menopause ini tidak serta-merta menjadikan ya seorang wanita udah bisa lagi sama Hmm, sekali ya menikmati hmm, gitu ya, atau melakukan hmm, hubungan suami istri. hmm. Tapi perubahan itu jelas Ada. ada ya. Nah, kadang itu dok yang mungkin ya dok ya, yang saya baca mempengaruhi ketidakpercayaan dirinya gitu ya. Ya, Nah itu itu muncul-muncul pastinya. misalnya Mm-mm. rasa sedih mungkin Hmm. karena tidak dilirik lagi sama pasangannya gitu. Nah, Mhm. nah gimana nih dok tipsnya untuk para perempuan gitu, maksudnya supaya tadi yang dijelaskan sama Bu Dokter lebih ke komunikasi ya dok ya, dijelaskan kalau Iya, ini iya. memang ini, nah, Hmm. prosesnya memang seperti ini. Nah, gimana Hmm. cara, apa namanya, kebutuhan, biologisnya atau kebutuhan seksualnya pasangannya ini juga tetap terjalin gitu, dan Mhm. kepercayaan dirinya si Mhm, mhm, mhm. perempuannya juga tetap, ada gitu, Dok, ya? Mhm. Heeh. Jadi kalau kita bicarakan itu memang harus ada kerjasama kedua belah pihak. Ya. Ya, Mhm. selain dari wanitanya sendiri itu Mhm. menyadari apa yang terjadi, Mhm. kemudian bisa mengkomunikasikan dengan baik. Ya. Ya, suami juga perlu ya, Mhm. pasangan dari wanita ini ya atau Mhm. suami juga perlu untuk mengetahui, Ya. memahami gitu Mhm. dan bisa mendengarkan. Jadi seorang wanita tentunya dengan perubahan-perubahan fisik yang terjadi ya, Mhm. Mhm. pasti ada Mhm. eee, perasaan, "Oh ini ada perubahan nih," Mhm. dan yang Mhm. bisa saja mengarah ke penurunan kepercayaan diri, Mhm. seperti itu tadi yang simpel, seperti kulit jadi Iya, kering iya. ya, rambut rontok, Mhm. jadi kok jadi susah Iya, iya, konsentrasi, iya. kemudian, berat badan yang bertambah Meningkat, ya heeh, yang nah. meningkat, itu semua bisa jadi mempengaruhi ya kepercayaan Mhm. diri, belum lagi secara psikis. Ya. Perubahan fisik sudah terjadi, kemudian ada lagi Ditambah, muncul mudah tersinggung iya, tadi iya, ya. iya. Mungkin ada misalnya kata-kata yang, Betul, betul, betul. sekiranya menyinggung dan Mhm. sebagainya. Nah, itu juga, berpengaruh. Belum lagi ke ya hilangnya gairah itu sendiri Ya. akan membuat ya kok seperti ini gitu. Mhm. Jadi yang utama adalah tidak menyimpan sendiri Ya. tentunya. Apa yang dirasakan, kekhawatiran yang dirasakan, perubahan dirasakan ya sebaiknya memang Ceritakan. dikomunikasikan. Mhm. Kekhawatirannya apa? Mhm. Apa yang dirasakan? Apa yang diinginkan, Mhm. gitu, itu perlu dikomunikasikan dan sebaliknya juga, ya suami juga perlu memahami bahwa ini Mhm. adalah sesuatu yang alamiah, Mhm. yang perlu dihadapi, Mhm. dan yang bisa dilakukan adalah yang pertama tadi, menjaga komunikasi Mhm. tadi, Mhm. mendengarkan. Ya. Awalnya bagaimana? Dengarkan aja dulu, Mhm. dengarkan tanpa membanding-bandingkan. Nah, Nah, jangan sampai ada, "Itu yang iya. tetangga A, Iya, kok itu juga bisa, usianya kok kayak heeh. gitu ya, kok beda?" Nah, kayak itu. Jadi, Mhm. fokus aja ke, Ke istri pasangannya, gitu ya, ke heeh. pasangan, dengarkan apa yang dia rasakan. Karena kita perlu tahu untuk Mhm. menopause ini tadi yang saya katakan itu bisa beda-beda, Ya. eee eee, di masing-masing perempuan tuh beda-beda. Ada mungkin Mhm. yang mengalami ini, tapi tidak mengalami yang lain, Mhm. atau Mhm. mungkin ada juga barangkali yang minimal gitu ya, tadi Gejalanya keluhan-keluhan itu ya, gejalanya heeh, heeh. minimal, jadi tidak sampai mengganggu gitu ya, Mhm. atau mungkin ada yang lebih Lebih berat berat ya. Jadi ya. kita tidak bisa menyamakan Mhm. semuanya. Jadi dengarkan, tidak perlu membandingkan, ya kemudian jika bisa ya berikan kata-kata penyemangat ya yang Mhm. menenangkan hati. Ya. Kemudian, tawari untuk ya cari solusi sama-sama, Mhm. apa yang Mhm. bisa dilakukan dan Ya. kalau memang perlu ya datang ke profesional untuk Profesional. bertanya, Untuk seperti konsultasi, itu. Dok, Iya, ya. Nah, konsultasi. mhm. Baik, Dok, sebelum konsultasi juga kan kita ada screening ya, Dok, ya? Ya, Betul. itu screening, ya benar Iya. ya, heeh. Jadi kalau misalnya, Mhm. seorang wanita itu juga sudah merasa seperti tadi Mhm. kita bahas kan memang ada salah satu gejalanya adalah perubahan suasana perasaan, Ya. kemudian perasaan cemas, ada Mhm. susah tidur, susah konsentrasi. Nah, kalau merasa ini ada bertanya-tanya begitu ya, "Ini yang saya rasakan ini masih masih wajar kah?" Gitu, atau mungkin sudah harus butuh profesional, itu kita Mhm. bisa lakukan screening ya, salah Mhm. satinya di Di Mutiara aplikasi Sukma ya, Dok, Mutiara ya? Sukma. Di situ ada Heeh. screening kesehatan, mental, jadi ada Mhm. pertanyaan yang bisa dijawab. Mhm. Itu Mhm. ya nanti bisa terlihat di situ ya Iya, dari iya. hasilnya, apakah ini mungkin masih ringan Mhm. atau sudah perlu bantuan Konsultasi, profesional heeh. ya. Nah, kalau di aplikasi kita memang, Dok, di Mutiara Sukma itu memang udah lengkap, Dok. Jadi bisa Ya, langsung,
diisi kurang lebih 29 pertanyaan, Dok. Oke. 29 pertanyaan itu nanti langsung dicentang ya dan tidak aja, itu gampang sekali, Dok. Tinggal diklik, oh ini masuk nih, saya nih ya. Oh ini tidak masuk nih, tidak. Itu selama Tidak, 29 ya, pertanyaan. dan tidak ada benar salah ya. Diisi aja Betul, sesuai diisi dengan apa keluhannya yang selama 30 dirasakan hari ya. terakhir. Nah, nanti langsung keluar hasilnya, itu Yes. bagusnya, Dok ya. Nanti oh ini saya mengalami masalah ini, dan biasanya ada nomor telepon tuh untuk dihubungi. Benar enggak sih saya ini? Oh Nah, iya, nanti iya, diarahkan bagus sekali biasanya. ya. Oke. Perlu makanya download aplikasi Mutiara Sukma itu, Download Dok dulu ya. aplikasinya ya, Download aplikasi Mutiara Mutiara Sukma. Sukma, ada di Play Store. Nah, bisa langsung lihat di sana. Ada namanya screening kesehatan jiwa, ada SRQ ya. Nah, kembali lagi nih, Dok, ke tema kita. Nah, ketika muncul tadi, Dok, udah muncul gejala berat, udah muncul maksudnya udah sulit tidur, terus sedih berkepanjangan, terus ketika bercerita sama pasangannya tidak menemukan solusi, malah yang ada buntu gitu, yang ada marah-marah. Nah, itu apa yang dilakukan, Dok? Maksudnya langsung ke apa namanya? Ke ahlinya atau ke psikiater atau ke psikolog, atau memang itu udah mendapatkan terapi khusus, Dok ya? Ya kalau misalnya memang sudah dicoba komunikasi ya, Mm-mm. mencari bantuan dari pasangan itu belum efektif Belum efektif ya, gitu ya, komunikasinya nggak komunikasi belum efektif dan jalan. malah mungkin gejala-gejalanya bertambah gitu. Mm-mm. Nah, itu salah satu alasan ya untuk bisa memperoleh bantuan lain gitu ya. Tentunya untuk bantuan lain ini kita harapkan kan tentunya dari orang yang benar-benar mengerti gitu ya, yang paham ya, yang tidak memberikan menghakimi gitu ya. Bisa langsung ya ke bisa ke profesional, bisa ke dokter dulu misalnya ya, ke fasilitas kesehatan terdekat dulu ya bisa gitu ya. Selain ya tadi ya, bisa juga kita langsung oke deh saya screening, kemudian nanti lihat ya apa ya hasilnya seperti apa yang bisa dilakukan selanjutnya. Berarti ketika udah mulai ada gejala yang rasa berat, ya tadi ya, Dok ya, screening. Terus kalau memang muncul misalnya hasil screeningnya, oh saya begini nih, berarti langsung ke pelayanan terdekat ya, Dok ya, bisa ke puskesmas bisa, ya, Dok ya, kalau bisa ke yang jauh ya. fasilitas kesehatan terdekat dulu ya, untuk memeriksakan diri. Nah, baru nanti ke rumah sakit jiwa juga bisa, Dok ya. Kita langsung ke rumah sakit jiwa juga boleh. Ya, kita buka layanannya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang yang poli pagi, Dok. Ya. Kalau yang poli sore juga ada, Dok. Mulai dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore buka layanannya. Tapi pelayanannya sampai dengan selesai gitu, Dok, pasiennya. Kalau yang sore hari gitu. Kadang sampai malam tuh saya lihat, Dok ya. Dokter Yogi, Dok ya. Nah, ini, Dok, apa sih yang bisa dilakukan sebagai pasangan, Dok, ketika melihat ini pasangannya nih udah gejala menopause nih, kayak tadi perubahan mood, terus kemudian misalnya, terus ada kadang suka marah-marah. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pasangan atau orang di rumahnya, Dok? Ya. Untuk membantu meringankan gejala itu. Yang pertama ya mencoba berempati dulu ya, berempati bahwa ini bukan sesuatu yang mudah juga untuk seorang wanita gitu. Mencoba memahami gitu ya perasaannya seperti apa ya, perubahan ini tentunya bukan sesuatu juga yang bisa dikontrol atau bisa dihentikan ya, itu dulu ya. Jadi sebaiknya sih memang punya pengetahuan, punya ilmu juga tentang menopause ini. Ya kemudian tadi bagaimana mendengarkan, ya bisa mendengarkan tanpa membanding-bandingkan gitu, tanpa menghakimi juga ya. Dan kemudian ya dianjurkan untuk memberi kata-kata yang penyemangat lah ya, kata-kata yang menenangkan gitu. Kemudian cari solusinya sama-sama. Gitu. Cari tahu kebutuhannya apa gitu ya, apa kebutuhannya. Ya kalau misalnya ini kan kalau salah satu gejalanya itu adalah itu tadi gerah ya. Yang mungkin bisa difasilitasi misalnya rumah yang adem gitu ya, ada kipas angin atau AC gitu ya. Nah, itu kan bisa ya, hal-hal yang sederhana seperti itu ya bisa membantu. Kalau misalnya oh ini lagi irritable nih, lagi
oh udah capek nih ya, berarti Mm-mm. mungkin perlu dikondisikan nih Iya. pekerjaan atau aktivitas rumah tangganya yang Mm-mm. tidak terlalu berat ya, Ya. sehingga bisa lebih banyak istirahat ya. Itu Mm-mm. mungkin contoh-contohnya ya, Ya. bentuk support langsungnya. Selain Mm. juga kalau misalnya memang ada gejala-gejala yang berat, sekiranya Mm-mm. butuh bantuan profesional kan bisa mendukung untuk eh, datang gitu ya, Ya. memeriksakan diri, bisa Mm-mm. mengantar ya, Mm. mendukung. Ya. Berarti lebih ke komunikasinya dok ya, Ya. komunikasi antara pasangan. Terus si suami juga lebih aware ya terhadap Mhm. menopause ini apa sih gitu, Mhm. gejala-gejalanya gimana. Mhm. Nah, biar lebih saling memahami gitu dok ya. Iya. Syukur-syukurnya kalau memang gejalanya itu tidak berat ya dok ya. Ya, Kalau yang berat itu yang memang yang yang lebih ya perlu berat ya, jadi tantangan ya buat masing-masing ya. tantangan buat Mhm. pasangannya gitu dok. Mhm. Nah, yang terakhir nih dok, Mhm. gimana cara eh, wanita yang sudah menopause untuk meningkatkan kesehatan jiwanya dok? Kesehatan jiwanya ya. Jadi Yang udah menopause dok? yang pertama tetap aktif ya, Ya. tetaplah aktif, Hmm. tetap beraktivitas Ya. ya. Baik itu secara fisik Mm-mm. maupun secara sosial Ya. gitu. Jadi ya fisik, aktivitas sehari-hari yang memang biasa dilakukan ya silakan terus dilakukan ya. Mm-mm. Dan tadi ditambah dengan olahraga yang teratur, Mm-mm. kemudian menjaga pola makan, Mm-mm. istirahat. Nah, kemudian aktivitas sosial juga perlu tetap dilakukan Dilakukan. ya. Jadi supaya ada support sosialnya tetap berjalan ya, Mm-mm. aktif di komunitas. Mungkin ada yang masih bekerja ya, tetap tetap bagaimana bisa menikmati ya pekerjaannya ya. Caranya begitu, tetap Tetap aktif produktif ya, gitu tetap ya. produktif, berusaha tetap aktif. Kemudian itu tadi ya, belajar untuk mengelola stres. Ya, Ya. karena stres ini juga akan mempengaruhi kondisi fisik yang tadinya Mm-mm. mungkin memang ya estrogen dan progesteronnya sudah tidak diproduksi lagi, jadi ada Mm-mm. perubahan-perubahan fisik. Kalau hormon stresnya juga tinggi, Mm-mm. perubahan fisik itu akan semakin terasa dan mengganggu. Ya. Begitu. Jadi Ternyata. kelola stres dengan baik, supaya hormon kortisolnya itu juga tidak terus-menerus tinggi. Ya. Gitu ya. Cari cara bagaimana caranya kalau ada stresor, jika ada masalah, Mm-mm. belajar untuk bagaimana menyelesaikan ya, Mm-mm. atau cari cara untuk bisa relaksasi Ya. ya, bisa bersantai. Nah, itu Mm-mm. juga bisa dilakukan. Baik. Baik. Lebih lebih ke gini ya dok ya. Ketika sudah menjalani fase itu, kita lebih produktif, kita tetap Tetap menjalankan tetap aktivitas-aktivitas yang tetap biasa dilakukan, ya. terus ikuti kegiatan-kegiatan misalnya keagamaan atau kegiatan-kegiatan yang misalnya sama teman sebaya gitu ya dok ya. Terus yang paling penting tadi ya dok ya, mengelola stres ya. Mengelola Itu, stres. itu yang memang harus dilakukan dan dipelajari juga kayaknya dok ya. Ya. Jadi closing statement dok untuk pertemuan kita. Ya, jadi menopause ini kan bukan sesuatu yang bisa kita hindari ya Ya. terjadinya. Mm-mm. Tapi tentunya kita bisa persiapkan diri. Ya. Apalagi kalau kita menyadari ini udah mau mendekati nih ya Mm-mm. beberapa tahun lagi. Nah, itu menyiapkan diri untuk bagaimana caranya supaya memasuki itu dengan perasaan yang tenang. Ya. Walaupun misalnya perubahan fisiknya kita masih terasa gitu ya, tapi kita bisa minimalisir gitu ya. Kemudian ya tadi itu, jadi kita bisa menerima, bagaimana kita bisa menerima dan kemudian mencari cara bagaimana mengelolanya. Ya, ya, Ya. ya. Nah, ini menarik nih dok. Jadi secara keseluruhan yang saya tangkap itu adalah kita harus menerima bahwa menopause ini secara alami yang diterima oleh semua perempuan ya dok ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah tadi tetap melakukan pola hidup sehat ya dok ya, tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan. Nah, itu memang perlu dibantu juga mungkin support system dari keluarga, dari pasangan supaya memang gejala-gejala yang muncul itu terasa ringan karena disupport system sama keluarga terdekat apalagi pasangan. Nah, ini nggak terasa nih dok, waktu kita sudah kurang lebih 30 menit. Nanti kita ketemu lagi di Bincang Jiwa selanjutnya. Ya. Baik sahabat jiwa semua, saya sama Dr. Agustin pamit undur diri membahas tentang menopause yang menunggu wanita di masa tua.
Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.